Sebelumnya kita kenal dulu kalian. Nama aku Jaraton Sita Patul dan di sini aku yang akan jadi host di podcast pertama SMPN 245. Keren. Dan di sini tentunya aku nggak sendirian. Di sini ada Bu Esther. Nah, Bu Esther boleh. Hai. Nah, Bu Esther, di podcast pertama kita kali ini kita mengambil tema yaitu random talk bersama Bu Esther. Siap. Nah, Bu Esther, aku mau tanya nih, kita kan sudah masuk ke masa PTMT ya Bu, dan katanya PTMT ini untuk mengurangi lost learning. Nah, lost learning itu apa sih Bu? Oke. Loss learning loss ya. Learning loss itu adalah adanya masa-masa belajar yang hilang karena pandemi. Karena selama belajar 22 bulan di rumah dengan PJJ ataupun BDR, nah di situ tidak ada bertatap muka dengan Bapak Ibu guru. Dan situasi belajarnya juga tidak bisa seperti situasi sebelum pandemi. Jadi ada yang hilang ya. Betul. Oke. Siap. Oh begitu ternyata lost learning ya Bu. Iya. Nah, menurut Ibu kekurangan dari sistem PTMT ini apa sih Bu? Ya, karena memang ini masa pandemi itu, sementara prinsip dari PTMT sekarang ini adalah memenuhi protap COVID-19. Dengan masuknya 100% itu tentu semua harus menyadari untuk bisa pemenuhan protap COVID-19 itu atas kesadaran sendiri ya. Karena 100% waktu sebelum pandemi itu kan masih nggak ada masalah lah ya. Betul. Karena kalian mau peluk-pelukan, kalian mau colek-colekan, mau duduk dekat-dekatan, nggak masalah ya. Sementara di masa pandemi ini ya, di PTMT 100% ini kalian dibatasi oleh protap COVID-19 itu. Iya betul. Jadi nggak bisa duduknya dekat-dekatan gitu. Jadi di situ sih yang agak sulit ya. Ya, makanya kepada semua peserta didik di SMP Negeri 245 ini, Ibu berharap ayo jadikan protap COVID itu menjadi lifestyle-nya. Memakai masker, selalu memakai masker ya. Ini kita tidak pakai masker ya karena kita jauh jaraknya ya. Jadi jaga jarak, cuci tangan. Pakai masker ya Bu. Jadi kebiasaan gitu. Jadi nggak boleh sekali-sekali nggak boleh. Dan kalau bisa jangan lagi misalkan harus digerakkan oleh guru karena guru juga sibuk juga. Iya kan? Ayo. Harus dari kesadaran diri sendiri. Kesadaran diri sendiri gitu. Jadi kan lifestyle-nya. Betul sih. Bu, kita kan tadi udah ngomongin kekurangan ya Bu. Iya. Nah, dari kekurangan tersebut, apa sih yang perlu kita tingkatkan dari PTMT ini? Oh iya, ya memang ya kesadaran ya. Iya betul sih. Kesadaran terhadap pemenuhan protap COVID-19. Kesadaran terhadap bahaya yang bisa ditimbulkan oleh penyebaran ataupun penularan COVID-19 ini. Ya, jadi kesadaran yang diperlukan oleh seluruhnya. Seluruh masyarakat. Kalau yang di SMP 245 ya gurunya, tendiknya, peserta didik, orang tua, semua harus punya kesadaran sehingga semua bisa mempersiapkan diri masing-masing sesuai dengan peran masing-masing untuk mendukung suksesnya pelaksanaan PTMT 100% ini, khususnya di SMP Negeri 245. Berarti kuncinya itu kesadaran ya Bu. Kesadaran, kepedulian juga. Ya. Terus saya mau nanya, pengaruh pengaruh PTM untuk murid dan guru menurut Ibu apa tuh? Ya,
pengaruhnya pengaruh positif ya. Pengaruh positif. Ya, pengaruh positifnya kan jadinya kan interaksi sosialnya jalan. Oh iya, gitu betul, loh, ya kan? betul. Nah, terus guru dengan siswa juga bisa berkomunikasi langsung. Kalau selama ini PJJ kan komunikasi dengan antara guru dengan siswa itu kan kadang-kadang di ruang Zoom itu atau di ruang virtual itu kan nggak jelas, ya, bahkan iya, putus-putus betul. gitu. Terus Ada juga yang itu. siswa yang ikut belajar ini juga di ruang Zoom itu atau di masa PJJ ini juga kan tidak terpantau dan Betul. tidak terkontrol. Apakah belajarnya serius Bener. apa tidak Ya, gitu. kadang ada ya. yang ditinggal aja gitu ya, Bu. Jadi bagus sih. Jadi pengaruhnya itu jadi bisa interaksi sosial, bisa berjalan, kemudian juga bisa lebih terkontrol lah ya, lebih terkontrol. Iya, betul. Ya, dan guru lebih semangat menyiapkan materi pembelajarannya. Betul sih. Dan peserta didik juga lebih Iya, semangat. semangat. Ada temannya di samping. Iya kan? Jadi ada yang Iya. melatih juga. Ada temannya di samping, bisa say hello Iya. gitu kan. Terus guru-gurunya bisa ditatap wajahnya. Iya kan, kangen ya. Iya, kangen banget sih saya. Kalau di Zoom nggak jelas Iya, ya nggak wajahnya jelas, ya. kadang mukanya ada kotak-kotak gitu loh, Iya, Bu. iya. Gitu. Itu sih pengaruh positifnya ya. Kalau pengaruh negatifnya sih artinya pengaruh negatifnya sepanjang kita tadi mempunyai kesadaran dan kepedulian itu untuk mematuhi ya segala aturan sesuai dengan prinsip-prinsip yang dibutuhkan dalam kegiatan PTMT ini. Kalau semuanya mempunyai kesadaran dan kepedulian, saya kira pengaruh negatifnya bisa diatasi lah, penularannya. Iya, betul. Iya, jadi itu. Bu, ngomongin sekolah nih, Bu. Saya boleh tahu nggak histori perjalanan Ibu dari Ibu sekolah SD sampai Ibu jadi pengawas sekolah? Oh gitu. Panjang nih, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, Bu. Ya, silahkan. Oke deh. Ya, jadi historinya itu ya SD ya. Ada cerita lucu juga. Jadi ini bisa masukkan juga ya Iya, buat peserta didik di SMP Negeri 245. SD itu ibu itu termasuk anak yang geratilan. Geratilan artinya selalu ingin tahu, bertanya gitu ya. Jadi kalau dulu ibu kan waktu SD itu rambutnya keriting, kurus gitu ya. Jadi sampai guru saya kan kalau kami di Batak sana itu kan bahasanya itu kan agak logatnya itu kan agak enak didengar ya. Nah, misalnya ketika saya mau bertanya, Bu, aku mau bertanya gitu. Aku nggak tahu itu. Kau tanya melulu gitu. Kan itu bahasanya seperti kau tanya terus kau. Belajar kau di rumah. Nah gitu. Jadi artinya dari sering bertanya itu saya lebih semangat belajar. Saya lebih berani, lebih percaya diri gitu. Sehingga memang setiap saya belajar itu di SD itu ya apapun yang tidak saya tahu itu selalu saya tanya. Jadi kalian pun harus begitu. Iya, betul. Iya. Nah, kemudian ke SMP. Saya SMP itu perjalanan SMP dari rumah ke sekolah itu ada sekitar 3 kilometer. Wah. Kalau di kampung ibu itu kan dulu transportasi itu jarang. Terus juga uang juga jarang. Jarang sekali uang itu ada. Jajan ibu dulu masih 5 rupiah. Gitu, enggak seperti kalian sekarang gitu. Iya sih, Bu. Orang tua saya kan tidak mampu. Ya, anaknya 10. Zaman dulu anaknya banyak-banyak. Ya, kalau kamu berapa bersaudara? Aku 3 bersaudara. Oh, Sita 3 bersaudara. Sita anak berapa? Kedua. Anak yang kedua itu kan 3 bersaudara. Tuh, kalau zamannya ibu itu dulu anak orang banyak-banyak anaknya. Jadi ibu 10 bersaudara, ibu anak ke-8 tuh. Anak ke-8. Iya, jadi berarti di atas ibu kan ada 7 ya. Nah, itu jadi artinya dengan melihat merasakan itu ibu punya cita-cita, punya keinginan itu dulu. Mimpi ibu itu dulu 3. 1 ingin punya rumah bagus karena rumah orang tua saya jelek. Ingin punya mobil karena saya ngiri teman saya itu ada yang jemput mobil. Kadang-kadang
ibu di persimpangan jalan atur waktu, mudah-mudahan didengar teman saya ya, Adelina, mudah-mudahan dengar ya. Nih, di persimpangan jalan sengaja ibu atur waktunya pas dia lewat, diantar orang tuanya, sehingga ikutlah naik mobil. Jadi dari rumah saya ke simpang itu 1 kilometer, lumayan kan 2 kilometer, iya betul. Numpangnya. Jadi makanya ibu keinginannya ingin punya mobil. Nah kemudian juga dulu ibu itu mau ke Medan aja susah kali karena ibu kan di Siantar. Nah ibu itu di Siantar. Dari Siantar ke Medan itu perlu perjuangan juga, perlu naik bis juga. Jauh ya. Butuh biaya. Iya. Jadi mungkin orang lain mudah pergi ke Medan, tapi bagi ibu sendiri sangat susah untuk pergi ke Medan itu. Ya. Karena itu ya. Karena ya ekonomi orang tua ya. Nah sehingga ibu berpikir ngapain masa sih Medan, ibu ingin keliling dunia. Betul. Itulah mimpi ibu dulu di SMP. Di SMP itu mulai muncul. Nah kemudian begitu masuk SMP saya melihat bapak ibu guru saya melihat teman-teman saya, ternyata saingan saya banyak nih, saya harus rajin belajar. Jadi yang saya lakukan itu sepanjang perjalanan pulang ke rumah 3 kilometer itu ibu selalu cari tempat teduh. Cari tempat teduh, belajar di situ. PR selesaikan di situ. Pelajaran yang belum mengerti baca di situ. Apa yang mau ditanyakan kepada guru sudah dicatat. Iya. Dari sebelumnya. Catat dulu kan dari sudah kita pelajari. Ini saya nggak ngerti nih. Makanya kalau pesan ibu kepada Sita dan teman-temannya ya, kalau ada pelajaran yang tidak dimengerti itu ketika belajar sendiri catat. Atau sekarang enak, sudah sumber belajar kan udah banyak. Betul dari Google. Kalau kita dulu nggak ada sumber belajarnya, hanya dari guru kita. Handphone nggak ada dulu nak. Iya. Handphone itu nggak ada dulu. Mainan kita, ibu mainannya hanya karet yang ditanam di pasir, kemudian pakai lidi dicongkel. Nah itu permainan ibu dulu. Kemudian kuaci, nggak HP nih. Iya. Lebih banyak main di luar ya Bu. Iya, lebih banyak mainannya seperti itu. Jadi makanya kepada anak-anak ibu nih, kan kalian itu sekarang semua apa sih yang nggak ada? Menurut kita sekarang apa yang tidak ada, yang tidak ada yang dengan mudah bisa kalian dapatkan? Coba. Menurut saya sih udah semua sih Bu. Udah gampang gampang itu. Ya. Betul. Mau makan ayam. Betul. Tinggal itu ya. Iya. Ada dijual di itu ya. Iya. Kadang-kadang di jalan tuh suka ada penjual ayam gitu-gitu, langsung dapet sih. Langsung dapat ya. Kalau ibu dulu enggak. Ada cerita lagi di Batak nih. Boleh, mau tahu ya? Boleh. Biar sekalian tahu ya. Mudah-mudahan didengar ya para anak-anak tulang saya. Jadi gini, ibu saya itu kan banyak melihara ayam. Telurnya kan banyak tuh. Nah, tapi itu susah untuk kita makan karena katanya dijual untuk biaya kita sekolah. Jadi kita ini termasuk yang disekolahkan ayam. Iya, disekolahkan telur ayam gitu. Nah, karena dijual dulu baru ada uang sekolah gitu. Jadi tapi lain kalau paman saya datang, kalau di Batak namanya tulang. Tulang itu adalah saudara ibu yang laki-laki. Itu mau yang di atasnya mau yang di bawahnya itu namanya tulang. Jadi kalau tulang saya ini datang maupun anaknya datang, baru ibu saya itu motong ayam. Sedih ya. Sedih. Jadi dipotong lah ini ayam. Setelah dipotong ayam, yang kita makan kan hanya ceker-cekernya doang. Itu pun tinggal di penggorengan. Akhirnya nasi masukin ke penggorengan. Sampai pernah ibu lakukan itu di Jakarta ini, mengenang kembali masa kecil. Iya, biar teringat kembali jadi ya Bu. lagi masak rendang nih Bu kan. Masak rendang. Terus ibu masukin lah ini. Setelah matang rendangnya, ibu masukin nasi ke penggorengan, ibu aduk-aduk kan enak gitu kan. Iya. Nah itu kenangan masa kecilnya gitu, tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Itu semangat saya semuanya. Betul. Semangat saya. Kalau nggak begitu mungkin nggak semangat kita. Biar ingin makan ayam terus, ya kan? Gitu. Ya, terus kemudian
tadi karena cita-cita saya itu ya saya belajar sungguh-sungguh. Jadi saya berprinsip itu nggak ada kesuksesan itu bisa kita lalui tanpa melalui jalur pendidikan. Oh betul sih. Jadi jalur pendidikan itu membuka kesempatan yang sangat lebar untuk meraih sukses di masa mendatang. Untuk impian-impian kita. Iya, ayolah semua teman-teman Sita ya, semuanya ya. Halo anak-anak SMP Negeri 245. Yuk ya. Ayo semangat ya. Ya, raih cita-citanya ya. Pokoknya optimis, jangan berpikir nggak ada uang orang tua saya, enggak. Betul. Enggak. Kemarin ada motivasi tuh loh anak tukang taksi online itu. Bisa sampai kuliah ke Amerika, Bu. Di-share enggak Ibu Kepala Sekolah itu? Share dong Ibu Kepala Sekolah. Anak-anak tukang taksi online saat ini sedang kuliah di Amerika. Oh, saya kayaknya pernah baca beritanya sih, Bu. Ya. Itu keren banget sih itu anaknya. Ya? Terus ayahnya, orang tuanya keren banget. Ya. Terus ngomongin, kita kan tadi udah ngomongin histori perjalanan Ibu ya, Bu. Belum sampai ke pengawas ya. Oke, jadi itu ya itulah modalnya, artinya itulah modal awalnya. Nah, disitulah mulai dari situlah jadi rajin belajar, SMA juga rajin belajar. Nah, kemudian waktu saya lulus SMA saya itu termasuk orang bilang sih pinter sih, bagi saya sih biasa-biasa aja ya. Tapi orang lain yang bilang itu. Saya punya cita-cita yang tinggi untuk meraih mimpi saya, gitu kan. Nah, saya harus bekerja dong, kan gitu. Betul. Pengen kuliah ke Medan tuh, ke USU. Tapi saya nggak bisa karena kakak-kakak saya banyak yang kuliah. Kalau dulu kan kami diutamakan Batak dulu. Ya, di Batak itu diutamakan laki-laki dulu. Jadi laki-laki dulu nih. Jadi akhirnya daripada saya nggak kuliah, guling-guling saya nangis. Akhirnya orang tua saya, udahlah kamu kuliah di dekat rumah saya di Siantar. Nomensen, terima kasih kepada FKIP Nomensen yang sudah membesarkan saya. FKIP Nomensen kebetulan ada program pemerintah untuk jadi guru. Gitu. Untuk jadi guru. Dulu ada yang untuk D2 kuliahnya 2 tahun untuk SMP, ada yang D3 kuliahnya 3 tahun untuk guru SMA. Ibu ambil yang 3 tahun. Iya. Keren. Nah, tapi ada cerita lucu nih. Boleh. Karena ini semangat ini harus punya ya semuanya. Semangat. Begitu selesai kuliah itu Ibu kuliah termasuk dapat beasiswa. Wih, keren banget. Keren. Ya itu tadi dari SMP tadi, motivasinya dari SMP, makanya jangan hilang masa SMP kalian ya. Iya betul. Jangan hilang semangat dan motivasi di SMP. Harus semangat di selalu. SMP kalau sudah termotivasi dan semangat, ke SMA ke kuliah udah gampang. Ya betul sih, saya setuju. Iya, jangan sampai hilang. Kalau SD kan belum ada gambaran, tapi kalau SMP kan sudah mulai menata. Betul. Jadi jangan sampai hilang ya anak-anak Ibu di SMP Negeri 245 ya. Ayo jangan sampai hilang. Masa SMP, masa kalian membangun motivasi dan semangat membangun mimpi kalian. Jadi itu, jadi waktu itu Ibu itu nggak bisa kuliah kan. Nah, jadi kuliahlah di D3 itu matematik tadi ya. Nah, oke, jadi mudah-mudahan dosen saya Pak Lasman, halo. Mudah-mudahan didengar ini ya. Halo, Pak. Ini dulu mahasiswanya. Oke, jadi karena nggak bisa kuliah ke Medan itu kuliah di situ, Ibu terus berpikir gini, wah rezeki saya di sini diberikan Tuhan, sadar ya. Jadi anak-anak Ibu juga nanti kalau misalkan saya nggak mau ke sini, jangan seperti itu ya. Jadi bagi Ibu, ini jalan terbaik hidup saya, makanya Ibu tekun belajarnya jadi dapat beasiswa. Nah begitu lulus tuh, adalah penempatannya itu arahnya ke kampung lah, ya kan. Nah Ibu lihat di kampung, waduh kehidupan di kampung begini. Akhirnya semangat Ibu tadi, enggak, Ibu harus keluar dari Sumatera Utara, dari kampung saya untuk merubah nasib. Oke, akhirnya Ibu berangkat nih ke Lampung. Jadi Ibu ngajar dulu di Lampung. Setelah ngajar di Lampung, kemudian Ibu tes lah, ikut PNS lagi ke Jogja.
ya kan, alhamdulillah puji Tuhan lulus gitu. Keren banget. Ya keren ya. Keren banget. Ya dulu masih muda loh, sekarang ini sudah susah banget. Jadi perjuangan kalian sekarang super. Jadi kalau kalian nggak mau berjuang dan berkorban sekarang untuk mimpi kalian, jangan mimpi mudah meraihnya. Ya, Bu. Oke, jadi itu. Jadi jadilah ibu di Jogja. Jadi pegawai negeri ibu yang pertama adalah di Jogja. Pegawai kementerian. Wah, keren banget. Keren ya. Keren banget, Bu. Oke, jadi sampailah jadinya ibu pindahlah ke Jakarta. Baru dari Jogja itu baru ke Jakarta. Pindah karena waktu itu ibu udah menikah ya. Jadi perjuangan ibu di Jogja itu juga luar biasa. Karena kan sudah menikah ya. Jadi dalam kondisi hamil tua, ibu naik kereta. Keretanya dulu namanya ada kereta senja dan kereta Pajar. Ini orang Jogja pasti tahu nih. Halo orang Jogja. Jadi tiketnya itu cuma 7.000. Dulu 7.000 tuh zamannya ibu bolak-balik Jakarta Jogja. Jadi 7.000 ibu nanti banyakan tidurnya di kereta dan di stasiun kereta. Gitu sambil menunggu hari siang karena nyampenya subuh-subuh jam 4 jam 3 gitu. Perjuangan hamil tua, perjuangan banget bener keren banget gitu. Jadi begitu lahir anak saya yang terbesar itu juga yang pertama itu nggak mungkin saya bawa ke Jogja, kan saya tinggalkan di Jakarta. Luar biasa pengorbanannya itu. Keren. Ketika melepaskan saya mau berangkat ke Jogja, anak saya jerit-jeritan gitu. Tapi bagaimana demi cita-cita, iya kan? Memang untuk meraih sebuah cita-cita ada yang kita korbankan. Itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Harus ada pengorbanan. Anak saya nggak mau makan, ditelepon saya, hati menjerit lagi. Gimana seorang ibu dipisahkan dengan bayi umur 3 bulan? Masih muda banget. Masih ya. Tapi alhamdulillah puji Tuhan, anak saya itu sekarang sudah oke lah. Keren banget. Keren, ya kan? Nah itu kemudian ya itulah ya berusaha untuk menjadi yang terbaik. Kemudian ada kesempatan untuk tes pengawas, saya coba ikut. Waktu itu dari Jagakarsa, halo Jagakarsa. Dari Jagakarsa kami waktu itu ada beberapa orang yang tes itu, hanya ibu yang lulus. Keren banget. Keren ya. Keren. Ya. Begitu saya lolos pengawas itu memang ada waktu sekitar ibu lolos 2011 itu baru diangkat 2014. Ini cerita nih lagi nih. Ini buat Bapak Ibu guru nih. Ayo Bapak Ibu guru ya, khususnya di 245 nih. Waktu ibu itu keluar dari dari SMP Negeri 175 guru itu ibu keluar dari sana jadi pengawas. Guru BK WA saya, Bu Esther, nih anak-anak pada nangis nih nggak bisa belajar. Aduh, ayo Bapak Ibu guru, jadilah guru yang dirindukan oleh peserta didiknya. Senang nggak? Senang banget. Iya, pada sedih mereka saya tinggalkan, pada nangis, ya karena mungkin cara ibu mengajar atau apa yang ibu berikan itu mereka termotivasi dan terkesan ya. Jadilah ibu pengawas. Jadi awalnya pengawas di Barat, nah sekarang ibu pengawas di Jakarta Selatan, mulai sudah hampir 3 tahun ibu di Kecamatan Pesanggerahan. Ya, ingin. Jadi di Pesanggerahan itu saya membuat moto untuk binaan saya, maju bersama. Harus maju bersama. Jadi makanya siswa SMP 245 jangan merasa beda asing dengan siswa yang ada di SMP negeri yang ada di sekolah di negeri maupun swasta di Kecamatan Pesanggerahan, karena sudah saya ikat dengan maju bersama. Jadi semua guru, tendik, peserta didik di Kecamatan Pesanggerahan harus maju bersama. Siap kan? Siap dong. Keren ya? Keren banget. Yes, mulai dari itu sekilas. Berarti perjuangan ibu dari sekolah hingga jadi pengawas itu bisa dibilang nggak mudah ya, Bu? Nggak mudah. Tapi tidak mudah. Dengan hebatnya. Untuk setelah jadi pengawasnya sendiri pun tidak mudah. Untuk menjadi pengawas yang katakanlah bisa melakukan tugasnya dengan baik itu juga nggak mudah, banyak godaannya.
Kalian juga untuk pelajar yang baik juga nggak mudah, banyak godaannya. Tapi tetaplah pada prinsipnya. Jangan tergoda dengan untuk yang tidak baik. Jadi kalau kalian tadi mimpi kalian itu bikin. Jadi yang tadi mimpi ibu yang 3 tadi itu sudah ibu raih. Keren banget teman-teman. Keren ya, sudah ibu raih. Kita termotivasi banget dari ibu. Iya, sudah ibu raih. Ya, artinya walaupun mungkin tidak sehebat orang lain, tapi bagi saya mimpi saya itu sudah saya raih. Kan masing-masing orang kan beda-beda ya. Betul. Jadi caranya orang berbahagia beda, caranya orang tercapai mimpinya juga beda. Ya, yang pasti ibu sudah keliling dunia. Keren ya teman-teman. Keren. Sobat Dupal, Bu Neltik, Bu Esther, keren banget Bu Esther. Nah Bu, ini kan kita udah bahas histori perjalanan ibu ya dari SD hingga jadi pengawas sekolah. Saya boleh tanya nggak Bu, kesulitan ibu saat menjadi pengawas sekolah? Tuh boleh nggak Bu? Boleh, ya itu. Kesulitannya adalah untuk melaksanakan tugas itu dengan baik dan benar. Butuh perjuangan dan pengorbanan. Betul sih, semua harus butuh perjuangan ya Bu. Jadi untuk menjadi yang profesional, yang menjadi insan yang lebih baik itu kesulitannya. Keren banget. Bu, ngomongin sekolah. Saya boleh tanya nggak Bu, dulu mungkin saat SMP atau SMA, ibu pernah nggak Bu mengalami kayak suka sama orang, cinta-cintaan? Mungkin kalau sekarang nih disebutnya cinta monyet Bu. Pernah gitu. Pastilah pernah. Boleh, asal boleh. Kalian SMP juga misalkan suka dengan seseorang itu kan itu hak apa rasanya seseorang kan nggak bisa dihalangi tuh. Malah kalau dihalangi malah berontak kan. Boleh, tapi selalu berpikir positif ya, gitu loh. Kita jadikan teman diskusi, teman belajar, nggak apa-apa, maju bersama. Maju bersama. Ya, ibu bisa. Ibu udah dari SMP itu artinya sudah punya teman istimewa. Pulang sekolah jalan bersama, belajar bersama gitu. Makanya di tempat teduh itu tadi belajar bersama. Mudah-mudahan yang dengerin ya. Halo, walaupun tidak jadi ya. Kenangan indah lah itu ya. Oke. Iya, kenangan indah. Jadi artinya yang penting tadi itu poinnya. Harus berpikir positif. Harus mempunyai pikiran positif ya Bu. Harus selalu positif. Iya, rasa suka itu hak asasi manusia. Betul. Boleh itu timbul dan kita juga nggak tahu itu timbulnya kapan. Iya kan? Nggak tahu kita itu timbulnya kapan. Kadang tiba-tiba. Tiba-tiba itu karena memang itu manusiawi. Betul, manusiawi. Rasa suka itu manusiawi. Cuman itu tadi, ayo selalu berpikir positif. Ya. Supaya yang dilakukan juga yang baik-baik. Iya kan? Benar. Harus selalu positif ya supaya pokoknya apapun yang dijalankan, mulai dari rasa suka atau dari perjalanan gitu ya Bu, harus selalu positif. Jadikan semangat, jadikan motivasi. Justru lebih enak tuh. Betul. Saing-saingan kita. Saya dapat nilai bagus, dia misalnya jelek. Aduh, malu saya kan gitu. Iya, betul. Gitu. Jadi problem sih kalau bagi ibu itu yang penting itu tadi. Apalagi di zaman sekarang ya, kalian itu sudah terlalu banyak yang diperhadapkan kepada kalian lewat media sosial ini. Ya kan, lewat internet ini kan. Betul sih, betul. Ya, jangan main game, jangan nonton yang aneh-aneh. Iya kan, tuh Sobat Dupal. Ibu itu selalu dorong semua peserta didik seusia kalian ini, ayo bersahabat dengan teknologi. Bersahabat, harus bersahabat, jangan bermusuhan. Nanti yang ada gamenya yang dimainin kan gitu. Tapi bersahabatlah kalian itu supaya sebagai sahabat tentunya pasti membuat kita akan lebih baik lagi. Betul. Iya kan? Jadi lebih ke jalan yang positif. Sita punya sahabat enggak? Punya dong. Nah, ingin enggak sahabatnya hancur? Enggak mungkin. Pastinya. Ya teman-teman ya, yuk bersahabat dengan teknologi. Ya, kembangkan pikiran positif. Pasti teknologi membuat kamu bisa meraih mimpimu
ke masa depan yang gemilang. Itu sudah pasti. Yes. Betul, keren banget teman-teman. Nah Bu, ini kan kita sudah masuk ke masa digital ya Bu. Nah kira-kira nih Bu, Ibu ada kesulitan gak sih di masa digital ini, di era digital? Kayak menggunakan teknologinya gitu-gitu. Yes. Kalau Ibu sendiri sih tidak begitu ada kesulitan ya, karena Ibu mengadaptasikan diri Ibu. Ibu punya TikTok. Punya. Bu kepala sekolah, kan saya sering bikin TikTok ya. Gitu. Saya punya web. Punya web sendiri dong. Keren. Iya dong. Saya punya YouTube. Saya punya Instagram. Saya punya Telegram. Saya jadikan sahabat saya aja gitu. Betul. Jadi kan kalau teknologi itu semakin sering kita gunakan itu akan semakin bersahabat dengan kita. Iya. Makanya jangan ada yang anti teknologi ya. Walaupun kita sudah tua, kita harus keren. Iya dong. Bapak Ibu guru, ayo. Selalu berusaha mengadaptasikan dirinya kepada situasi kekinian dan perkembangan teknologi. Baru keren. Yes. Nah Bu Esther, kita udah masuk ke pertanyaan terakhir nih. Sehabis pertanyaan, aku ada game buat Bu Esther. Siap. Nah, pertanyaan terakhir, menurut Ibu tipe ideal murid, guru dan sekolah itu gimana sih Bu? Yang ideal ya? Ideal. Kalau guru dulu ya, kalau guru yang ideal itu yang selalu ingin memberikan yang terbaik buat peserta didiknya, dan dia bisa menjadi sosok inspiratif bagi peserta didiknya. Betul sih. Iya. Ya, kalau yang siswa atau peserta didik itu yang ideal itu sih artinya ya yang selalu mampu mengasah kecerdasannya dan menumbuh kembangkan kualitas dirinya lewat praktik-praktik baik ya. Betul. Jadi mau ada tugasnya diselesaikan dengan segera. Ada PR-nya atau ada materi yang tidak mengerti, berusaha untuk bisa. Betul. Dan selalu berkata santun. Nah, itu idealnya sih seperti itu. Jadi ya. Untuk yang sekolah Bu, gimana? Tipe ideal sekolah? Tipe ideal sekolah itu harus sekolah yang mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menggali atau yang bisa peserta didik mengekspresikan apa yang ada di dalam dirinya. Betul. Iya dong. Keren banget. Iya, kalau kita udah masuk ke pertanyaan terakhir ya Bu. Dari tadi nih kita udah bahas yang keren-keren dari Bu Esther. Keren banget Bu. Saya jujur termotivasi banget Bu. Keren banget pembahasan kita kali ini Bu Esther dengan impiannya, keren banget. Nah Bu, tidak hanya Sita yang termotivasi ya, mudah-mudahan semua ya, Bapak Ibu guru juga ya, ayo ya, peserta didik khususnya ya. Nah Bu, ini kita kan udah masuk ke pertanyaan terakhir. Ya seperti yang saya bilang tadi, saya ada game buat Ibu. Jadi gamenya ini jawab cepat. Jadi saya akan berikan pertanyaan, kemudian Ibu jawab dengan cepat ya Bu. Siap. Nah siap ya Bu. Pertanyaan pertama, dulu Bu Esther pernah bolos gak? Pernah. Bolos rame-rame. Wah, boleh ceritain gak Bu? Pernah. Itu kenakalan yang untuk membangun motivasi aja itu sebenarnya. Gitu. Oke, siap. Pertanyaan kedua, pelajaran favorit Ibu dulu apa? Kimia. Yes. Kayaknya banyak sih yang suka itu. Kemudian karena nama saya Esther, kan ada unsur kimia. Iya betul sih. Saya juga merasa ini kayaknya ada unsur kimia nih. Nah, kemudian bahkan saya sampai dibilang pacarnya guru kimia. Ya, astagfirullah. Oke, yang ketiga. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga, pelajaran yang Ibu gak suka apa nih Bu? Yang tidak suka hampir nggak ada ya. Semuanya suka. Keren. Tapi paling suka tadi kimia. Itu. Semua suka. Kemudian Bu, pertanyaan keempat, impian yang belum tercapai, impian Ibu yang belum tercapai. Punya mantu. Kemudian nih terakhir Bu,
kesan Ibu dalam jadi pengawas sekolah? Gimana nih Bu? Kesan saya ya saya sangat termotivasi dan semangat gitu ketika saya berada sama peserta didik. Naluri keguruannya muncul. Selalu ingin memberikan yang terbaik buat para peserta didik. Semuanya ya, Bu. Nah, Bu, ini kita udah masuk ke yang terakhir. Mungkin untuk penutup Bu Esther boleh kasih quotes gitu untuk menjadi penyemangat para sobat Dufal. Oke, halo sobat Dufal. Ya. 245 Talk Show, ya kan? Oke, ini buat Bapak Ibu guru dulu nih. Ya, ayo Bapak Ibu guru. Ya, teruskanlah bangkitkan semangatnya untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada peserta didik kita. Melalui polesan Bapak Ibu, melalui goresan Bapak Ibu, maka peserta didik kita ini akan bisa meraih segala mimpinya di masa mendatang. Nah, kepada anak ibu ya seluruhnya ya sobat Dufal ya, ayo teruslah tumbuh kembangkan kualitas dirimu melalui praktik baik sekecil apapun itu yang bisa kamu lakukan, lakukanlah itu atas dorongan hatimu. Jangan lakukan sesuatu atas perintah orang lain, guru ataupun orang tua ataupun teman. Tapi lakukanlah itu atas dorongan hatimu sendiri. Karena itulah yang akan membangun kualitas dirimu. Ketika kualitas dirimu sudah terbangun, maka engkau pun akan mampu mengasah kecerdasanmu. Ya nak ya, mengasah kecerdasanmu. Dan jangan pernah lupa tetap lakukan ibadah dengan begitu bermaknanya. Maka kalian nanti akan terlahir menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Ya, maka kalian nanti akan terlahir menjadi orang-orang yang berkontribusi baik kepada bangsa dan negara, kepada orang tuamu, kepada alma matermu, dan kepada agamamu. Semangat. Semangat selalu teman-teman. Sobat Dufal selalu semangat ya Bu ya. Ya, semangat. Semangat. Nah, ini kita udah di akhir percakapan. Dari tadi seru banget ya Bu, pertanyaan-pertanyaan ngobrol sama Bu Esther buat saya termotivasi banget ya pokoknya. Ya harus. Terima kasih ya Bu sudah mau hadir di podcast pertama kami. Sukses. Untuk sobat Dufal yang ingin mungkin memberikan tema atau masukan boleh di kolom komentar ya Bu ya. Siap, di kolom komentar nih, silakan. Kolom komentar ya. Biar maju nih kita Dufal. Ayo. Ya, Dufal ini keren-keren deh, kreatif di sini. Oke. Ya, segitu dulu ya sobat Dufal. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Dadah. Dadah. Semangat ya Dufal. Oke.